بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi di Cahaya Sunnah. Apa kabar kalian semua sobat? Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baru-baru ini beberapa hari ini sobat, kita melihat di sosial media video yang viral, yaitu tentang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seorang ibu mencium rambut Nabi, menangis sebagaimana cuplikan video yang kalian tonton sebelumnya sobat. Di sini jelaskan keterangan video rambut Nabi dicium, seorang ibu menangis histeris. Subhanallah. Ini kejadian di Pabedilan Bersolawat dan Tabarukan bersama Ustadz Guntur Bumi dan Charlie Van Houten. Oh, bersama Charlie 13 ya sobat. Itu kelihatan Charlie bersama seorang ibu-ibu yang tadi nangis histeris, yang dianggapnya mencium rambut Nabi. Subhanallah. Ini kayaknya video udah lama sobat, ya Oktober 2023 tanggal 29, namun kembali viral di beberapa hari yang lalu ini sobat. Nah, bagaimana sebenarnya sobat? Apakah benar rambut ini atau selain rambut Nabi memiliki peninggalan yang dapat kita sentuh di zaman modern nih sobat? Andai kata pun benar itu rambut seorang Nabi, tidak sepantas untuk menangis histeris seperti itu seolah tidak menerima atas meninggalnya Nabi. Bukankah kita dalam Islam itu dilarang untuk meratap ketika meninggalnya kerabat atau sanak keluarga kita? Apalagi semisal ini, seolah tidak terima. Itu udah termasuk dalam bab meratap. Ya, bukan karena cintanya pada Nabi, meskipun dianggap kita baru. Apalagi kalau itu bukan rambut Nabi palsu, ya kan? Nah, jangan rambut Nabi atau sandal Nabi atau apalah yang berkaitan dengan Nabi. Nasab saja sekarang yang berkaitan dengan Nabi, para habaib, para habib yang ada di Indonesia, bahkan di dunia itu dipertanyakan apakah benar sampai kepada Nabi, apalagi dalam perkara rambut. Subhanallah, lucu terkadang. Ya, kali ini saya ingin menampilkan video dari Syekh ulama Saudi Arabia, Syekh Shalih Fauzan, salah satu anggota Dewan Fatwa Lajnah Daimah, yang beliau juga ditanya tentang masalah peninggalan semisal rambut atau yang lainnya, yakni peninggalan Rasulullah, apakah benar. Ini video saya dapatkan di channel Syahih Fikih. Ya, insyaallah ini benar-benar fatwa Syekh Shalih Fauzan, bukan buatan dari komputer, robot atau segala macam. Setelah itu ada juga video dari tanggapan Ustadz Firanda yang menjelaskan terkait rambut Nabi, apa benar atau tidak, Allahu a'lam. Ya, kita simak saja videonya sampai selesai agar tidak gagal paham dan bisa mengambil faedah atau pelajaran darinya. Barakallahu fiik. من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره وردائه في هذا الوقت. وهل صحيح في آخر الزمان يخرج رجل ويحمل رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع عليه الناس؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي لا تصدق ولا يلتفت إليها. لم يبقى من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لا من ملابسه ولا من شعوره عليه. Subhanallah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini khurafat, tidak ada peninggalan apapun dari Nabi. Masya Allah. Yang ada dari Nabi itu dua hal sobat, yang kita tidak akan tersesat olehnya, yaitu dua, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang sebenar-benar dipegang, itu sebenar-benar yang ditangisi apabila kita tidak mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi karena faktor dunia, karena pekerjaan, kita lupa untuk bangun tahajud, kita lupa untuk witir dan segala macam, kita lupa untuk membaca Al-Quran di rumah, untuk menghidupkan Al-Quran di rumah agar tidak sepi seperti pada kuburan sobat. Kita sibuk di dunia, maka itu yang perlu kita tangisi sebenarnya, bukan rambut yang belum tentu benar itu dari Nabi. Meskipun benar tidak seperti itu, histeris seperti itu. Na'udzubillah, subhanallah. Semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas semakin hari. Ya, tidak mudah untuk percaya hal-hal sesuatu yang belum tentu benar. الصلاة والسلام
وإنما هذه خرافات يروجها بعض الخرافيين الذين يريدون أن يتأكلوا ويأخذوا أموال الناس بالباطل بهذه الأشياء. الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. هذا هو الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. هذا هو الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل تركت لكم شيء من شعري أو شيء من ملابسي أو هذا إنما هو من كلام الخرافيين. نعم. Bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana hadza." Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku. Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi. Dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya. Rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya, dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya. Mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi. Apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana? Hadis atau rambut? Hadis Nabi. Ajaran. Lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya. Sekarang rambut bisa jadi. Orang bilang ini rambut Nabi. Mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa ini rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.